Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wafaqana lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala khairil bariyah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyah. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah sama-sama berbahagia, kami mengucapkan ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta Dharma Daurah Bekal Ramadan tahun 1445 Hijriah dengan tema agar Ramadan Anda lebih berkah. Kegiatan ini diadakan oleh Dewan Kemakmuran Masjid Pesantren Ummu Salamah Yaji Tandul Tedong. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua, terutama di bulan suci Ramadan kita, insyaallah. Baiklah, hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama berbahagia, malam ini merupakan malam kedua dari Dharma Daurah Bekal Ramadan, yaitu dengan materi pertama fikih puasa, dan yang kedua hukum-hukum seputar ibadah puasa. Baik, sebelum kita persilakan kepada pemateri dan ustaz kita, maka kami sampaikan agar jamaah menyiapkan alat tulisnya agar bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari majelis kita ini. Dan bagi jamaah sekalian yang ingin bertanya seputar materi, maka silahkan menulis di kertas dan diajukan nanti pada Isya, insyaallah. Baiklah, kita mulai materi kita pada malam hari ini, yang insyaallah akan dibawakan oleh Ustaz Haji Ardian Kamal MSc, Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah Ketua Yayasan Amal Jariyah Indonesia, dan beliau juga merupakan alumni King Saud University, Kerajaan Saudi Arabia. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Fal yatafadhal maskuran wa ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala khairil bariyah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyah. Amma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dan bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wa atammu taslim. Kita berada pada materi di hari yang kedua dari Dharma Daurah Bekal Ramadan, yang semoga dengannya kita memiliki persiapan yang cukup menyambut bulan suci yang penuh dengan keutamaan dan keberkahan di dalamnya, dan merupakan rukun Islam yang keempat. Puasa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam urutan yang keempat, bukan urutan yang ketiga, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada riwayat Imam Muslim, hadis tentang Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad,
Wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu, Islam itu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Nabi, syahadatain. Wa tuqimas shalah, mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, mengeluarkan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan menjalankan ibadah haji bagi yang mampu menempuh perjalanan untuk melaksanakannya. Hadis Jibril ini itu telah mengurutkan rukun Islam. Jadi puasa menempati rukun Islam yang keempat. Syahadat yang kedua, salat, mendirikan salat. Yang ketiga, berzakat. Baru yang keempat berpuasa, dan yang kelima berhaji. Berbeda dengan urutan yang sebagian orang biasanya menghafalnya, bahwa setelah puasa baru zakat. Karena dia memikirkan bahwa biasanya kalau Ramadan kita berpuasa dulu baru berzakat. Padahal yang menjadi rukun Islam zakat di situ adalah zakatul mal, zakat mal, dan bukan zakat fitrah. Zakat fitrah bukan rukun Islam, tapi kewajiban dalam Islam. Tidak semua yang wajib dalam Islam itu masuk rukun. Berbakti kepada orang tua wajib atau tidak? Wajib. Masuk rukun Islam yang keberapa? Tidak ada. Jadi wajib berbakti kepada orang tua wajib, tapi tidak masuk dalam rukun Islam. Zakat fitrah wajib, tapi tidak masuk dalam rukun Islam. Terus yang disebut zakat di sini yang mana? Zakat mal. Maka yang tepat urutannya itu adalah syahadat, sholat, zakat, baru puasa, baru haji. Kenapa puasa baru haji? Sesuai urutan bulannya. Yang mana duluan, puasa dulu atau pergi berhaji dulu? Puasa dulu. Nanti setelah berpuasa baru kemudian berhaji. Nah, dan dari sinilah kita bisa memahami begitu mulianya puasa. Karena puasa merupakan rukun Islam. Apa artinya rukun? Dia lebih tinggi daripada sekedar wajib. Rukun itu menjadi keharusan yang tidak boleh tidak untuk tegaknya suatu urusan. Masjid ini ada rukunnya. Rukun itu tiang-tiangnya. Kalau tidak ada tiangnya, bisa bertahan masjidnya? Makanya ada disebut dengan rukun Yamani. Jadi di Ka'bah itu ada 4 arkan, 4 rukun. Jadi Ka'bah itu ada 4 rukun. Kalau hilang rukun Yamani, bagaimana kira-kira modelnya Ka'bah itu? Jadi rukun itu harus, tidak boleh tidak. Kalau wajib ditinggalkan, masih muslim tapi berdosa. Tapi kalau rukun ditinggalkan, ini bisa mengancam keislaman seseorang. Rukun wudu. Rukun wudu adalah mencuci wajah. Kalau ada orang wudu tidak cuci wajah, sah wudunya atau tidak? Tidak. Kalau ada orang Islam tidak puasa, sah Islamnya atau tidak? Iya. Diragukan keislamannya. Siapa yang menolak untuk
puasa dengan keyakinan bahwa puasa tidak wajib baginya, kafir dia. Tapi siapa yang tidak puasa karena malas, dia yakin puasa itu wajib, tapi dia tidak puasa karena malas, maka dia dosa besar. Lebih besar dosanya daripada peminum minuman keras dan orang yang berzina. Orang yang tidak puasa yakin puasa itu wajib, tapi dia tidak melaksanakannya karena malas, maka dia berdosa-dosa besar. Tetap dia Islam, tapi dosa besar, dan dosanya lebih besar daripada perzinahan, pembunuhan, pencurian, dan yang lain. Kenapa? Karena dia adalah rukun Islam. Begitu tingginya nilai rukun itu. Jadi siapa yang menolak kewajiban puasa, puasa itu tidak wajib, Ustaz. Ya, saya tidak mengakui kewajiban puasa, berarti dia kafir, keluar dari Islam. Tapi siapa yang meyakini kewajiban puasa, namun dia malas melakukan, maka dia berdosa-dosa besar. Siang-siang Ramadan, ya, warungnya tutup, tapi ada kaki di bawah kelihatan. Warung tutup, kelihatan kaki di bawah, maka dia berdosa-dosa besar. Dan yang punya warung juga berdosa, menanggung semua dosa orang yang makan di situ. Maka ya, bukan keuntungan yang dia peroleh. Berapa keuntungan yang bisa didapat satu hari? Mungkin 300.000 keuntungan satu hari dia bisa dapat, atau 500.000. Tapi dia membawa pulang dosa yang begitu besar, yang sekiranya mau disimpan di atas gunung, maka hancur gunung itu gara-gara dosa yang dia pikul. Ini tidak main-main. Bapak Ibu sekalian, begitu besarnya dosa orang yang tidak berpuasa. Yang pertama yang harus kita ketahui, untuk menjadi orang yang sukses berRamadan adalah penentuan awal Ramadan. Ini fikih yang pertama yang harus kita ketahui. Silakan next, bisa dipindahkan. Lanjut. Nah, yang selalu menjadi persoalan adalah kapan kita puasa. Ini setiap tahun saya selalu ditanya, kapan kita puasa? Siapa yang diikuti? Ikut tetangga atau ikut televisi? Nah, ini menjadi pertanyaan. Maka yang harus kita jawab dan selesaikan malam ini, yang pertama, isu tentang kapan orang puasa. Jadi kalau pulang dari sini tidak ada lagi yang bertanya, kapan kita puasa Ustaz? Dia sudah tahu jawabannya. Yang pertama, hadis dari Abu Hurairah mengatakan apa? As-saumu yauma tasumun. Puasa itu adalah hari di mana kalian semua berpuasa. Jadi puasa itu, kata Abu Hurairah, kata hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, as-saumu yauma tasumun. Puasa itu hari di mana kalian semua berpuasa. Wal fitru yauma tuftirun. Dan hari Idul Fitri itu adalah hari di mana kalian berlebaran Idul Fitri. Jadi ini menjawab sekaligus, bukan hanya menjawab awal Ramadan, tapi insya Allah menjawab juga kapan lebaran. Jadi jangan lagi bertanya, Ustaz kapan kita lebaran? Saya bacakan hadisnya ini. Kata Nabi, hari puasa adalah hari di mana kalian berpuasa. Hari lebaran adalah hari di mana kalian berlebaran. Wal adha yauma tudahun. Dan hari Idul Adha adalah hari di mana kalian berkurban. Idul Adha. Hari di mana kalian berhari raya Idul Adha. Apa artinya? Dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih bahwa puasa lebaran itu adalah ibadah jamaiyah. Ibadah bersama-sama. Jadi puasa itu, Bapak Ibu sekalian, dan lebaran itu ibadah berjamaah. Bahasanya begitu. Tidak cocok dikerjakan sendiri-sendiri.
Bilang saya puasa nak, kamu besok pi. Ya. Bilang saya lebaran hari ini, kamu besok lebaran. Ini tidak tepat. Karena ibadah puasa, lebaran dan Idul Adha itu semua merupakan ibadah jamaah, ibadah bersama-sama. Jadi kalau pemerintah mengatakan bahwa kita lebaran besok, maka semua lebaran besok. Karena ibadahnya bersama-sama. Kalau kita sepakat kita lebaran semuanya besok, ya kita lebaran besok. Tapi kalau yang satu lebaran, satu tidak, siapa yang mau diikuti? Bukan lagi persoalan metode yang dipakai menjadi perdebatan. Yang penting adalah siapa yang berkuasa dan berhak mengambil keputusan. Jadi jangan cerita bahwa saya itu metodenya ru'yah, yang satu saya metode hisab. Ini semua kalau kita mau bahas ini, semua memiliki ya, landasan yang kuat. Sekarang apa yang bisa menjadi titik tengah? Ya. Tapi kan Ustadz itu hadisnya ru'yah. Sumuli ru'yatihi, saya lihat bulan. Berpuasalah dengan melihat bulan. Sekarang pertanyaannya, sekarang yang melihat bulan itu pakai apa? Dia lihat dengan mata langsung? Pakai apa? Teleskop. Teleskop alat atau bukan? Alat. Kalau hitungan alat atau bukan? Terus bedanya di mana? Dia menggunakan teleskop dengan alat. Menghitung juga alat. Sama-sama alat. Kalau dia tidak pakai teleskop, lihat tidak? Tidak. Menghitung, kalau dia tidak hitung, dia tahu tidak? Tidak juga. Jadi sama-sama pakai alat untuk mendapatkan informasi itu. Dan saya sudah menelusuri cukup lama dan cukup dalam. Kesimpulannya adalah bukan perdebatan masalah metode. Sekarang persoalannya adalah siapa yang punya kekuasaan untuk menetapkan. Karena bahasa ru'yah itu, kalau secara bahasa ru'yah itu bisa bermakna melihat langsung, bisa bermakna pemikiran atau pengetahuan. Ya, ana aro, maksudnya bilang ana aro, maksudnya saya, pendapat saya. Jadi ra'a, melihat, itu melihat tidak mesti harus mata, tapi melihat juga bisa bermakna mengetahui. Sehingga kalau diperdebatkan dua metode ini, ya, itu ujung-ujungnya tidak akan selesai, tidak akan selesai. Dan saya sudah lama meneliti masalah ini. Kesimpulannya adalah siapa yang berkuasa itu yang diikuti. Sekiranya misalnya Menteri Agama menggunakan ya, atau pemerintah menggunakan metode hisab menentukan awal Ramadan dan mengatakan bahwa kita puasa besok, maka kita semua berpuasa berdasarkan hadis ini. Sumu, ya, as-saumu yauma tasumun. Puasa di hari kalian puasa. Jadi bukan lagi puasalah di hari kalian melihat bulan. Bukan lagi itu menjadi patokan. Puasa hari di mana kalian semua berpuasa. Jadi intinya adalah persatuan. Itu yang pokok sekarang. Ingat, saya ulangi, jangan berdebat lagi masalah metode, sudah bukan zamannya, ya. Karena itu tidak akan habisnya. Dan saya bisa jamin yang mengatakan ini belum tentu bisa mendebat melawan orang yang mengatakan metode yang lain. Karena ini persoalan ya, perkembangan zaman dan pengetahuan. Ya. Nah, sekarang kalau dia mengatakan Ustadz kan Islam itu mudah. Kalau melihat bulan itu kan itu lebih mudah bagi semua orang melihat bulan dibandingkan harus menghitung
Ya, jadi inna dina yusrun. Agama itu mudah. Kalau dihitung-hitung kan menyusahkan. Tidak semua orang bisa menghitung. Betul tidak? Tapi sekarang coba saya tanya, mana lebih mudah untuk zaman sekarang? Iya, mana lebih mudah? Dengan adanya HP. Dulu tidak ada HP. Jadi kalau dilihat di Mekah, tidak bisa kita puasa memang. Karena belum kita lihat di sini. Karena tidak ada telepon dari Mekah ke sini. Sekarang, kalau ada orang di ujung Papua melihat bulan, itu bisa sampai informasinya lebih cepat. Lebih cepat dibandingkan kita pergi menunggu di situ di pantai melihat bulan. Ada WA, cepat. Jadi masalah mudah ternyata sekarang lebih mudah. Dan ya, sungguh ya menyedihkan ya, bagi ibu-ibu terutama ya. Jika sudah potong ayam, buras juga sudah jadi, lalu tiba-tiba ya, tidak jadi lebaran. Jadi sebenarnya kalau kita bertanya kepada ibu-ibu ini, yang dia perdebatkan itu bukan ruya dengan hisab. Semua ibu-ibu itu tidak mempersoalkan mau ruya mau hisab, tidak ada masalah. Yang penting kepastian kapan ayam dipotong. Kepastian kapan buras itu dimasak. Ini yang dibutuhkan. Ya. Sedangkan Muhammadiyah misalnya, contoh, mohon maaf, Muhammadiyah sudah mengumumkan bahwa dari awal Ramadan, mengumumkan bahwa lebaran itu tanggal 30. Itu bagi ibu-ibu jauh lebih mudah. Karena jelas persiapannya. Sedangkan yang tidak jelas ini kalau malam Ramadan baru kita kelabak. Itu kalau sisi mudah dengan tidak mudah. Jadi jangan, bukan persoalan masalah mudah dengan tidak mudah ini. Karena kalau masalah mudah tidak mudah kan lebih mudah bagi ibu-ibu kalau mengikuti ya, Muhammadiyah yang sudah mengumumkan 1 bulan sebelumnya, sehingga jelas kapan pemotongan ayam dan kapan buras dimasak. Ya. Kenapa banyak malam lebaran ibu-ibu bersedih? Karena sudah basi lagi. Ya. Bahasa Bugisnya manrase manue. Ya. Manrase manue sudah dipotong. Ternyata tidak jadi. Ada Tommy ibu-ibu malas-malas juga puasa. Ya. Karena sudah dia bersemangat mau lebaran ternyata tidak jadi. Jadi bukan persoalan itu. Saya tidak lagi ingin semua jamaah berdebat masalah metode. Kalau itu mau dikaji, saya yakin tidak akan mungkin Anda menang. Kalau kita mau berdebat dengan penjelasan masalah mana lebih unggul ru'yah atau hisab. Saya sudah selesai tuntas masalah itu. Saya sudah teliti cukup lama. Kesimpulan terakhir adalah siapa yang berkuasa. Iya. Kalau yang berkuasa menetapkan bahwa lebaran ditunda, silahkan, ayam harus masuk freezer dulu. Anda harus bersabar. Karena kita ikut siapa? Pemimpin, penguasa. Ini jelas. Jadi tidak usah mikir lagi bertanya, tunggu saja berita. Ya, jangan bertanya lagi, Ustaz kapan yayasan amal jariah lebaran? Itu sudah bukan lagi pertanyaan, Anda boleh lagi keluar pertanyaan. Kenapa? Sudah jelas. Kapan pemerintah umumkan lebaran? Lebaran. Kapan pemerintah umumkan puasa? Puasa. Begitu, hadisnya jelas dari Tirmidzi. Ya, jadi saya minta tolong tidak ada lagi yang bertanya. Nonton saja sidang isbat, sudah ditetapkan lebaran begitu. Ya, sama itu dengan pesantren, yakin saja. Tidak akan berbeda. Meskipun Anda tidak tanya di sini kapan pesantren lebaran. Pokoknya kalau sudah pengumuman di TV, pemerintah sudah, itulah yang jadi. Ya. Coba perhatikan dalam Al-Ashbah wan Nadhair karya Imam As-Suyuti ada kaidah begini. Hukmul hakim ilzamun. Keputusan hakim itu bersifat mengikat. Al-hukmul hakim ilzamun. Ini kaidah. Keputusan hakim itu mengikat. Ya. Wa yarfa'u al-khilaf, dan menghilangkan perselisihan.
Jadi sekarang Bapak Ibu sekalian, oh ini kan kuat hadisnya ini, melihat bulan. Yang satu ini juga dasarnya kuat. Semua berdebat. Nah ini perselisihan. Siapa yang menyelesaikan perselisihan? Hakim. Maksudnya penguasa. Al-hukmul hakim ilzam. Keputusan penguasa itu mengikat. Dan ini adalah manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Ini ahlu sunnah selalu taat kepada pemerintah. Jadi jangan memberontak. Jangan kalau cepat lebaran dia memberontak. Ya, kalau lambat puasa dia mengikut. Jadi kalau lambat puasa dia ikut pemerintah. Kalau lambat lebaran dia pindah. Dia mau yang ikut yang paling cepat. Pokoknya siapa yang cepat itu yang dapat. Ini bukan perlombaan. Kalau cepat puasa ikut ke pemerintah. Kalau lambat puasa saya ikut pemerintah karena masih mau siap-siap dulu. Kalau cepat lebaran, aku tinggalkan pemerintah. Saya cari yang cepat lebaran. Ya kalau lambat lebaran pemerintah saya cari yang cepat. Tidak boleh begitu. Itu namanya mazhab pramuka. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Ya. Apa itu mazhab pramuka? Pokoknya tidak ada urusan. Yang penting mana senang. Kalau senang kau cepat puasa, ikut mau kau. Kalau mau kau lambat-lambat senang, ya lambat-lambat. Nah, inilah orang yang selalu pokoknya boleh-boleh saja, semua boleh. Jadi lebaran cepat, ini agak lambat. Mana yang harus kita pilih? Bukan dalil dia pakai. Mana saja yang kita suka. Bagaimana caranya orang beragama mana saja kita suka? Itu namanya mazhab pramuka. Di sini senang, di sana senang. Tayyib, barakallahu fikum. Jadi saya kira masalah ini sudah tuntas. Selesai ini sudah. Ya jangan kita bertanya kapan Idul Adha, kapan Lebaran, Idul Fitri, kapan puasa, ikut pemerintah. Siapapun yang berkuasa. Kalau ternyata Muhammadiyah berkuasa, ini saya sampaikan sama antum semua. Kalau saya kan meyakini misalnya ikut ke ru'yah. Tapi sekiranya misalnya Muhammadiyah, menteri agamanya misalnya, lalu menetapkan bahwa lebaran besok, bismillah kita lebaran. Lebaran, apalagi? Nah sudah diputuskan. Jadi seperti itu. Barakallahu fikum. Sekarang tentang puasanya. Sudah diketahui kapan puasa ya? Kapan puasa sudah tahu ya? Tanggal 1 Ramadan. Tanggal? Ramadan. Berubah lagi. Tanggal 1 Ramadan. Sesuai keputusan. Jangan bilang tanggal 11. Kalau 11 Muhammadiyah kan sudah ada tanggalnya. Saya tanya lagi, kapan kita puasa? 1 Ramadan. Sesuai keputusan pemerintah. Itu jawabannya. Kapan lebaran? 1 Syawal. Sesuai keputusan pemerintah. Jangan lihat tanggal merah. Itu tanggal merah baru kira-kira, belum. Sekarang disuruh baca ya? Tidak ada masalah ya? Saya saja yang baca. Atau biarkan dibaca. Bisa sampai pagi nih kalau dibaca. Tidak apa-apa, dibaca dulu. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wafaqana lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu wal barakatu ala khairil bariyah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyah. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, walil ustazina, dan guru kami, walil hadirina, dan yang hadir di majelis ini, walil muslimina ajma'in, dan seluruh kaum muslimin. Qala mu'allifu hafizahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah menjaganya. Masyarikum hafizakumullahu ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau, semoga Allah menjagamu.
Amin ya rabbal alamin. Fikih puasa. Makna puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan asyam atau asyaum. Secara bahasa, asyam artinya adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Sedangkan secara istilah, asyam artinya beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri dari makan, minum, dan pembatal puasa lainnya, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Baik. Jemaah sekalian, as-siyam, puasa, secara bahasa itu bermakna al-imsak, menahan. Jadi kalau menahan dari tidak bicara itu juga disebut dengan siyam. Disebut juga dengan siyam. Jadi secara bahasa, tidak mau bicara hari ini. Itu berarti dia puasa. Puasa bicara. Jadi puasa secara bahasa itu adalah al-imsak, menahan. Menahan dari bicara disebut juga puasa. Menahan dari makan disebut juga puasa. Ya. Menahan dari melihat, saya puasa hari ini, tidak mau melihat dunia. Ada yang pernah puasa tidak mau melihat dunia? Ya, tutup matanya, puasa ke hari ini. Puasa apa Ki? Dan puasa tidak melihat dunia. Jadi itu maksudnya puasa secara bahasa. Jadi bahasa itu menahan. Menahan apa saja disebut puasa. Saya tidak ketemu sama kita, sampaikan sama istrinya, istriku, saya tidak mau ketemu sama kita seharian, saya puasa. Tapi makan Ji, minum juga. Puasa apa dia? Puasa berhubungan dengan istri. Jadi itu juga disebut puasa. Nah itu secara bahasa. Dan secara istilah, al-imsaku anil mufattirati yawman kamilan min tulu'il fajri as-sadiq ila ghurubi syamsi. Jadi yang dimaksud dengan puasa adalah menahan dari segala yang membatalkan puasa. Jadi menahan dari segala yang membatalkan puasa. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya. Sampai terbenamnya matahari. Itu pengertian puasa. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Maliki menambahkan kata niat di akhirnya. Jadi puasa itu adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat. Saya ulangi, yang ada di buku itu Bapak Ibu sekalian, definisi yang ditulis oleh Ustadz Sabran hafizahullah adalah menurut pendapat mazhab Hambali dan Hanafi. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Maliki itu menambahkan di akhirnya dengan kata dengan niat. Dengan niat. Tambahi mungkin saja di situ tambahannya dengan niat. Itu menurut mazhab Syafi'i dan Maliki. Kenapa? Karena niat menurut mazhab Syafi'i adalah rukun puasa, harus ada di dalam ibadah puasa itu. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan Hambali, niat itu syarat sebelum puasa, bukan rukun. Kalau mazhab Syafi'i rukun itu niat, dia harus ada di dalam ibadah puasa itu. Jelas ya? Makanya
Kalau ya ada orang yang berniat tiba-tiba berubah niat tengah batal puasanya. Karena niat itu harus ada menyertai ibadah puasa selama puasa itu sampai maghrib. Jangan niat puasanya sampai zuhur dalam hatinya, sudah nih saya tidak mau puasa, saya batalkan, tidak lagi puasa hari ini. Dia tidak makan, Bapak Ibu, dia tidak minum. Tapi siang-siang setelah zuhur dia bilang begini, saya batalkan puasaku. Atau dalam hatinya dia berazam, bertekad dengan kuat, saya batalkan puasa. Batal tidak puasanya? Batal. Tapi kan belum makan, belum minum, belum berhubungan. Kok bisa batal? Karena niat membatalkan. Maka berarti benar pendapat mazhab Syafi'i mengatakan pengertian puasa itu adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan, sebenarnya mirip-mirip aja ya, cuma mazhab Syafi'i lebih jelas, tegas, ada niat di belakang. Kalau mazhab Hambali kan membatalkan puasa, memang itu kalau orang membatalkan niat kan masuk nih, menahan diri dari segala pembatal puasa. Kan segala pembatal puasa, salah satunya pembatal puasa adalah berniat batal. Jadi begitu bedanya, beda tipis. Tapi mazhab Syafi'i lebih jelas karena menulis khusus. Syafi'i dan Maliki, dua mazhab. Nah, barakallahu fiik. Itu tambahan saya pada catatan. Nah, fadhal. Macam-macam puasa para ulama. Para ulama menyebutkan bahwa puasa ada dua, puasa wajib dan sunnah. Puasa wajib seperti puasa Ramadan, kafarah dan nazar. Puasa sunnah seperti puasa Senin dan Kamis, 6 hari pada bulan Syawal, puasa Nabi Daud dan lainnya. Cukup. Puasa wajib, jadi puasa itu ada dua. Menurut ya, sebagian ulama, yang pertama puasa wajib dan puasa sunnah. Ya. Menurut mazhab Hanafi ada tambahan, puasa makruh. Puasa makruh bisa ditambahkan di situ. Jadi selain puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa makruh dan ada puasa haram. Ada tidak puasa haram? Ada. Nanti kita akan sebutkan. Ya. Jadi puasa itu terbagi 4. Kalau di sini 2. Sebagian ulama memang membagi 2. Tapi sebagian yang lain, diantaranya mazhab Hanafi, ya, itu membagi puasa, ada puasa makruh juga. Ada juga puasa haram. Nah, kemudian kita lihat puasa wajib, ya. Puasa wajib seperti puasa Ramadan. Jadi puasa wajib itu sebenarnya ada 4. Dan Ustadz Sabran meringkas menjadi 3. Dan sebenarnya sama. Tapi kalau kita mau perinci 4. Puasa wajib itu ada 4. Puasa Ramadan dan puasa qadha Ramadan. Jadi ada tambahannya di situ puasa qadha. Puasa Ramadan, puasa qadha. Ya, karena puasa qadha itu kan sebenarnya puasa Ramadan juga. Jadi kalau Ustaz Sabran menulis puasa Ramadan saja itu sudah cukup. Tapi kalau mau ditambah juga boleh. Puasa Ramadan, puasa qadha, puasa kafarah, puasa nazar. Saya kira puasa Ramadan dengan qadha Ramadan jelas, ya. Ya, qadha itu mengganti puasa Ramadan. Tapi puasa kafarah, yang mana itu disebut puasa kafarah? Puasa kafarah itu kalau menebus janji misalnya yang dilanggar. Contoh, itu kafarah juga. Misalnya dia janji, ya, untuk saya tidak akan injak rumahmu selama-lamanya. Nah, itu kan berjanji demi Allah lagi.
Saya tidak akan injak rumahmu selama-lamanya. Itu kan janji yang harus dibatalkan karena bertentangan dengan syariat. Nah, apakah langsung batal begitu saja? Tidak. Dia harus bayar kafarah. Kafarah tebusan untuk janjinya yang tidak dikerjakan. Apa kafarahnya? Puasa 3 hari. Atau memberi makan 10 orang fakir miskin. Atau memberi pakaian 10 orang fakir miskin. Jadi saya ulangi, ada namanya kafaratul yamin. Tebusan janji yang tidak ditunaikan. Apalagi membawa sumpah demi Allah. Demi Allah. Ya. Saya tidak melakukannya. Ternyata melakukan. Itu harus ada kafarah. Ya. Nah, kafaranya apa? Pilih salah satunya. Mau puasa 3 hari? Nah, itu wajib itu karena puasa kafarah. Atau apa? Memberikan makan 10 orang fakir miskin atau memberi pakaian 10 orang fakir miskin. Baik. Memberi makan itu sewajarnya berdasarkan kebutuhan masyarakat. Jadi beda itu porsinya. Ya, disesuaikan porsinya. Ya, kalau orang Tanjung Tedong kita tahu berapa porsinya. Kalau orang Rohingya tahu juga berapa porsinya. Jangan samakan. Ya, jadi disesuaikan dengan kemampuan makannya itu. Ya. Baik. Kemudian puasa kafarah banyak. Kafarah ini juga. Ya. Berhubungan suami istri siang hari bulan Ramadan 60 ya 29 berapa 60 sudah benar 2 bulan berturut-turut 60 hari berturut-turut. Kalau berhenti di tengah jalan disuruh ulang lagi. Nah, itu namanya kafarah ya. Jadi ibu-ibu harus jaga-jaga. Kalau ada bapak-bapak sudah lain-lain tingkah-tingkahnya ini, ya harus segera menghindar. Bagaimana hukumnya Ustaz lari dari rumah jika suami sudah lain-lain kelihatannya? Ya hukumnya boleh. Ya ini fatwa. Boleh istri meninggalkan rumah lari menyelamatkan diri jika suami sudah lain-lain kelihatannya. Karena ini berbahaya. Ya puasa 2 bulan siapa yang tahan? Baik. Itu puasa kafarah ya. Atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Atau membebaskan budak. Kalau itu tidak ada lagi budak ya. Kemudian berikutnya puasa nazar. Ya. Puasa nazar ini puasa yang orang sudah berjanji kepada Allah untuk melakukannya jika terpenuhi apa yang dia inginkan. Itu namanya nazar. Dan nazar ini, puasa nazar ini tidak dianjurkan untuk dilakukan. Maksudnya untuk diniatkan begitu berpuasa nazar. Tapi kalau sudah terlanjur mengucapkannya, wajib hukumnya untuk menunaikan. Jadi sebenarnya tidak dianjurkan orang bernazar. Nazar itu kata Nabi hanya diambil dari orang kikir. Nanti mau beramal kalau terpenuhi apa keinginannya. Kalau berhasil ya Allah saya puasa. Berarti kalau tidak berhasil saya puasa. Itu orang kikir. Mestinya begini, puasa dulu. Puasa dulu baru minta kepada Allah, ya Allah, dengan puasaku hari ini kabulkanlah permintaan. Itu baru. Itu yang rajin namanya. Puasa dulu baru minta. Ini tidak tawar menawar. Minta dulu. Kalau terpenuhi baru saya puasa. Kalau tidak ya tidak usah. Nah ini. Nah kalau sudah terpenuhi harus wajib untuk dibayarkan atau wajib untuk puasa. Jadi puasa wajib itu ada berapa? 4. Jadi Bapak Ibu, nanti siapa tahu ada kuis ya nanti di akhir acara. Ya, dengarkan baik-baik.
Puasa wajib ada berapa? 4. Puasa Ramadan, puasa qadha, ya. Puasa kafarah, puasa nazar. Kalau ada yang tambahi lagi ini, itu aliran sesat. Ya tidak, maksudnya memang sudah tidak ada. Puasa wajib itu cuma 4 saja, ya. Dan ya diringkas puasa Ustaz Sabram, puasa Ramadan. Jadi sebenarnya qadha dengan ada, kalau bahasanya begitu, adaan, qadhaan. Jadi puasa Ramadan melaksanakan atau mengganti puasa Ramadan. Kemudian puasa sunnah, ini jelas. Ini banyak contohnya, saya tidak usah jelaskan. Kemudian puasa makruh. Misalnya puasa di hari Jumat, mengkhususkan puasa di hari Jumat makruh. Nah, bilang orang Bugis makruh. Ya, puasa makruh. Ada puasa haram. Yang mana contoh puasa haram? Iya, puasa di hari raya. Termasuk hari tasyrik. Jadi jangan terlalu cepat puasa. Ya, baru orang sudah menyembelih kambing, besok puasa nih, padahal hari tasyrik. Jadi puasa hari Idul Adha, hari tasyrik, dan puasa Idul Fitri itu puasa haram. Tidak sah puasanya menurut jumhur ulama. Mayoritas ulama mengatakan tidak sah puasanya di hari raya. Tidak sah. Kecuali mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan apa? Siapa yang berpuasa di hari raya, puasanya sah kalau memenuhi syarat dan rukunnya, ma'al ithmi, dengan disertai dosa. Ini pendapat yang berbeda, ya. Jadi kalau mayoritas ulama Syafi'i, Hambali, Maliki semua mengatakan kalau dia berpuasa di hari raya tidak sah puasa. Tapi kalau mazhab Hanafi tidak. Mazhab Hanafi mengatakan kalau puasa di hari raya sah puasanya selama dia memenuhi tadi itu, ya, meninggalkan larangan-larangan puasa, ya, pembatal-pembatal puasa, tapi disertai dosa. Jadi puasa plus dosa. Ya, jadi mirip-mirip dengan apa? Orang sholat pakai sarung sutra. Orang sholat pakai sarung sutra laki-laki, sah tidak sholatnya? Sah. Sah sholatnya kalau menutup aurat. Tapi berdosa karena memakai kain sutra. Jadi begitu perumpamaannya. Ya, tapi pendapat yang kuat tentu pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan siapa yang berpuasa di hari ya raya tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya. Nah, kemudian berikutnya. Silakan. Hukum puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya wajib berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Dan juga karena puasa Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Nabi SAW bersabda yang artinya Islam dibangun di atas 5 rukun. Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegakkan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lanjut. Tujuan puasa Allah Ta'ala jelaskan dalam firman-Nya yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Jelas bahwa tujuan puasa adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi larangan Allah dan Rasul-Nya. Karena tidak semua orang bisa meraih ketakwaan di bulan Ramadan.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Hadis riwayat At-Tabrani. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1903. Puasa yang sesungguhnya. Baik, cukup. Kita sudah tahu bahwa puasa itu bukan hanya sekedar menahan dari makan, minum, dan berhubungan suami istri. Tapi yang diinginkan dari puasa, tujuan dari puasa itu adalah kita bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, ya, bisa mengendalikan diri dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang boleh saja, coba makan, minum, itu makanan itu punya siapa itu? Punya kita di kulkas. Makanan itu punya kita, minuman punya kita. Kalau kita lagi puasa, boleh tidak kita makan itu? Padahal punya kita sendiri. Jadi bayangkan, puasa melatih kita untuk bisa menahan diri dari apa yang kita miliki, yang sebenarnya asal hukumnya halal. Bagaimana lagi kalau yang memang asalnya sudah dilarang oleh Allah. Jadi orang yang berpuasa sebenarnya itu adalah latihan mengendalikan diri dari apa-apa yang dilarang oleh Allah, ya, sampai latihannya hal-hal yang kita miliki sendiri pun kita dilarang untuk mengambilnya saat puasa. Maka insya Allah setelah latihan itu berhasil, punya orang lain pun kita tidak berani lagi untuk mengambilnya. Ini luar biasa. Makanya di sini dalam hadis dikatakan, siapa yang tidak bisa meninggalkan malam yada' qaulaz zur, siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta, wal amala bihi, dan beramal atau berbuat dengan perbuatan kedustaan, atau perbuatan yang tidak benar dibenarkan oleh syariat, falaisa lillahi hajah, tidak ada kebutuhan, ya, Allah Subhanahu wa taala fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah, untuk dia meninggalkan makan dan minum. Allah tidak butuh itu. Karena yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Apa yang sampai kepada Allah? Apakah lapar kita sampai kepada Allah? Tidak. Apakah yang sampai kepada Allah haus kita? Tidak. Tidak sampai. Apa yang sampai kepada Allah? Ketaatan kita, ketakwaan kita. Ya. Begitu juga kalau berkurban. Ya. La yanalallahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Itu kurban itu bukan yang sampai besarnya hewan kurbannya atau berapa banyak darah dan daging yang kita korbankan, tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa. La yanalallahu luhumahuma, la yanalallahu luhumuh apa? La yanalallahu luhumuha wala dimauha, tidak sampai kepada Allah itu daging dan darahnya, walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang sampai adalah ketakwaan. Puasa juga begitu. Makanya Imam Al-Ghazali, ya, begitu juga Imam Ibnu Qudamah menulis dalam kitab Minhajul Qasidin atau dalam Ihya Ulumuddin, disebutkan 3 tingkatannya orang puasa itu. Silahkan dicatat. 3 tingkatan orang puasa, kata Imam Ghazali. Ustaz, tidak kusuka saya Imam Ghazali. Kalau begitu Imam Ibnu Qudamah. Karena semua ulama ini sepakat bahwa 3 tingkatan orang berpuasa itu. Yang pertama, shaumul awam. Puasanya orang awam. Puasa yang pertingkatan pertama yang paling rendah ini. Ya, kalau di hotel dia basement, tempat parkir mobil, ya, basement. Puasanya orang awam. Yang mana itu puasa orang awam? Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, itu saja. Tapi masih magosip.
Puasa katanya, tapi daging saudaranya dia makan. Orang yang menggosip itu sudah buka sebelum waktunya. Apa maksudnya buka? Buka maksudnya sudah tidak ada pahalanya. Iya, hati-hati ibu-ibu, mohon maaf. Ya, bayangkan itu kalau kita sudah kajian ikut daurah, ya pulang-pulang kita akan melaksanakan fikih-fikih puasa, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ya, tapi ternyata mulutnya dia cerita tetangganya. Selesai. Ya, tidak ada lagi keutamaan. Apa keutamaan yang kita cari? Sedangkan kita sudah berbuka sebelum waktunya. Karena makan bangkai daging saudara kita. Ya. Jadi ibu-ibu saya sarankan di bulan Ramadan, imsakul kalam. Puasa bicara. Jadi mohon maaf ibu bapak-bapak ini, kalau ada istri, ya suruh plester saya mulutnya. Khusus di bulan Ramadan siang hari, tolong ditutup dulu itu. Ya. Maksudnya itu perumpamaan. Jangan juga dia kasihkan plester betulan. Ditutup dulu itu. Jangan, kalau perlu jangan keluar-keluar. Kalau ditanya itu ibu-ibu kalau ketemu selesai. Ya. Jika dua orang ibu-ibu telah bertemu. Jadi bapak-bapak ini tolong instruksikan kepada ibu-ibu, jangan dulu ketemu. Ya, jangan ketemu. Pak, mau pergi saya sholat zuhur, jangan di rumah saja. Mau kita sholat asar di rumah saja. Ya, nanti bisa tarawih baru pergi. Ya, karena bisa berbahaya ini puasa ini. Jadi minta tolong ini ibu-ibu, keberhasilan derma ini, keberhasilan daurah kita ini adalah ibu-ibu berhasil untuk tidak membicarakan orang lain. Iya. Sudah banyak Pak bukti, berkali-kali daurah, jangankan 1-3 hari begini. Ya, 1 pekan daurah Ramadan, kalau hasilnya cuma tetap menceritai orang, tidak ada gunanya. Ya. Jadi tolong ibu-ibu ini, keberhasilan ibu-ibu jarang muncul itu kalau Ramadan. Tidak kelihatan. Di mana itu ibu anu? Bilang dia di rumahnya ini, mengurung diri. Itulah ibu-ibu yang berhasil itu. Ya, ibu-ibu berhasil. Dia puasa betul itu. Ya. Kalau ada WA, tapi jangan juga tidak ketemu tapi WA jalan. Sama juga itu, gosip juga itu. Ya. Dia WA temannya, kita dengar itu Wan. Ya. Kita tahu isu terkini. Itu ya tekurian sama istrinya. Lagi cerai atau lagi mau cerai. Itu sudah gosip. Jadi jangan kira gosip itu hanya tetangga. Artis juga itu gosip. Bahaya sekarang Bu. Jadi ini televisi ini khusus Ramadan juga ya, menahan dari menonton televisi. Imsakul basar. Imsak dulu. Bilang apa kok imsak? Saya bukan hanya mulut yang imsak, mata pun imsak. Ya. Pokoknya kalau sudah masuk ya, sudah azan subuh, tidak ada lagi TV boleh terbuka. Imsak dulu. Ya. Imsak. Tutup dulu TV. Matikan semuanya. Ya. Ini penting ini. Habis puasa kita ini gara-gara ini Bapak Ibu sekalian. Waliyadzubillah. Jadi pertama puasa awam. Itu puasa awam, makan, minum, berhubungan, itu saja dia tahu. Yang lain-lain dia gosip tetap. Bahkan ada yang tidak sholat, waliyadzubillah, ini parah. Tapi ini bukan puasa awam menurut versi Imam Ghazali. Ini puasa awamul awam. Jadi saya tambahkan 1 tingkatan. Ini 0. Kan itu nomor 1 tadi ya. Ini nomor 0. Tolong ditambah situ. Di atasnya itu nomor 1. Kalau di zamannya Imam Ghazali, itu puasanya orang awam sholat ji. Meskipun ya dia kadang ya cerita orang ya kadang, tapi masih sholat. Kalau kita ini ada tingkatan lebih rendah daripada itu yang tidak ditemukan di zaman Imam Ghazali. Tidak ditemukan di zaman Imam Ghazali, ditemukan di zaman kita. Namanya somul awamul awam. Puasanya orang awamnya awam. 2 kali awam itu, awam murakkab. 2 kali awam. Bayangkan dia puasa tidak sholat. Bagaimana bisa?
Nah, tingkatan rukun Islam yang kedua puasa. Salat. Puasa rukun yang keempat. Bagaimana bisa diterima puasanya? Ya. Nah, anak tangganya sudah hilang. Ya, jadi tidak benar. Jadi tambahkan nomor 0 di situ Bapak Ibu. 0. Itu dari saya itu. Tidak ada tuh kitabnya itu. Khusus. Ya. Yang kedua, kan nomor 0 tadi 0, 1, 2 sekarang. Yang kedua, shaumul khawas. Puasanya orang khusus. Nah, ini mudah-mudahan alumni Derma ini masuk nomor 2 ini minimal. Puasanya orang khusus, bukan hanya meninggalkan makan, minum dan berhubungan badan, tapi juga meninggalkan dusta. Tidak ada dusta di antara kita. Tidak boleh dusta. Bayangkan orang puasa berdusta. Ini puasanya awal. Jadi jangan berdusta. Jangan melihat aurat. Ya, jadi kalau puasa khas tapi untuk menonton. Menonton itu sinetron, kata Syekh bin Baz rahimahullah, sama saja itu melihat orang nyata dengan sinetron. Sama-sama melihat aurat. Berdosa. Nah, puasanya nomor 2 ini bukan nomor 2 yang pilpres ya. Puasanya orang nomor 2 ini adalah puasa tidak melihat ya tayangan-tayangan yang membuka aurat, termasuk judulnya film religi. Film religi pun boikot. Bukan sekarang pizza saja diboikot. Film boikot. Terutama Ramadan, ya. Sadar-sadar bayangkan 11 bulan kita menonton terus Bapak Ibu sekalian. 11 bulan, masa 1 bulan tidak bisa diboikot itu? Coba-coba dulu di rumah tanpa TV. Ya. Tanpa YouTube. Ya, tanpa YouTube. Kecuali ceramah saja. Tapi kalau Ustaz, saya itu kalau nonton ceramah biasa setelah 10 menit di ceramahnya, tiba-tiba langsung ada di bawahnya muncul itu yang saya nonton yang di bawahnya. Kalau tipe tak begitu modelnya, jangan buka YouTube sama sekali. Kan kita tahu sendiri diri kita Bapak Ibu sekalian. Apakah kita orangnya kalau nonton ceramah tetap ceramah sampai habis? Atau nonton ceramah sebentar 10 datang iklan pindah berubah. Lain lagi nak tonton. Ada gosip baru. Ini tidak boleh. Ya, jadi tolong kalau mau ke nomor 2, puasa tingkat 2 ini, puasanya orang khusus tidak boleh melakukan apa yang dilarang. Melihat yang dilarang, berkata yang dilarang, berbuat yang dilarang. Itu semua tidak. Nah, ada yang ketiga, shaumul khawasul khawas. Puasanya orang khususnya khusus. Ini puasanya orang berilmu, ulama ini. Ya. Bisa jadi orang ulama Ustaz, saya bisa. Ikut maki puasa ini nomor 3 ini. Puasanya ulama, orang khususnya khusus. Tidak mesti juga ulama, bisa. Puasanya orang khususnya khusus. Ada mungkin orang kampung itu puasanya khususnya khusus. Tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang haram, tidak melakukan hal-hal yang haram, tidak melakukan hal yang makruh, dan tidak juga menyibukkan diri dengan yang mubah. Dia menyibukkan diri dengan yang berpahala saja. Yang mubah saja nak tinggalkan. Bapak Ibu main game bola itu mubah atau makruh? Mubah. Ya. Bagi orang yang nomor 3 puasanya ini, dia tidak akan main game dulu. Karena dia puasanya khususnya khusus. Apalagi yang mubah. Ya, Ustaz main catur. Ini main catur diperselisihkan, tapi anggaplah caturnya bukan catur berjudi ya. Dia saja. Ini ditinggalkan.
Kenapa? Dia puasanya menyibukkan dengan baca Quran, menyibukkan dengan zikir, menyibukkan dengan membaca buku-buku agama. Semua waktunya hanya dua saja. Kalau tidak ibadah, tidur. Tidak ada yang lain. Tidur pun dikurangi. Ustaz, bagaimana itu kalau ada orang puasa, mulai subuh dia tidur sampai zuhur, baru bangun. Sudah zuhur tidur lagi sampai asar. Sudah sholat asar tidur lagi sampai maghrib. Ini namanya puasa? Bukan. Dia adalah orang yang puasa nomor 2. Masih mending ini daripada pergi pengajian paginya jam 10 makosi. Jadi kalau ada orang tidur, yang penting tidurnya begini ya. Sudah subuh selesai, dia mengaji apa tidak, tidur. Sebelum zuhur dia bangun sholat zuhur, tidur lagi. Asar baru bangun, tidur lagi sampai maghrib. Itu masih masuk kategori nomor 2. Karena dia meninggalkan apa? Dosa. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau ada memang kira-kira yang tidak bisa kita tinggalkan, ya, kalau Ustaz bagaimana ini, kalau saya usaha ini pasti saya melakukan banyak dosa-dosa ini. Ya, boleh. Kalau cukup mi tabungan tak, ini saran saya ini. Kalau cukup mi tabungan tak, libur dulu bulan Ramadan. Libur. Tutup semua toko. Di mana itu? Bilang ada di bocoknya. Di mana ya? Pak Haji, bilang Pak Haji di rumahnya. Makanan sudah di stok 1 bulan. Tidak ke pasar ke Pak Haji, bilang ada pulmi kulkasnya. Apa lagi? Sudah full kulkas. Ya? Kurma juga sudah banyak di rumah. Air sudah ada. Ya? Daging sudah ada di freezer. Tidak ada Pak Haji kalau tidak keluar-keluar berada di rumahnya. Puasa apa itu? Puasa khusus. Nggak mau saya mau, dosa itu banyak. Dan itu dilakukan oleh sahabat dulu. Sahabat sebagian, mau maaf, ini memang susah dapat begini, tapi tidak tahu, siapa tahu ada di Tandur Tedong yang bisa. Dulu sahabat itu, dia bekerja 11 bulan dengan serius. Setelah itu menjelang Ramadan dia hentikan usahanya. Dia menggunakan tabungannya itu untuk fokus beribadah kepada Allah. Kalau sekarang itu bisa dilakukan kalau kita pergi umroh langsung. Iya. Aman, saya tidak ada urusan-urusan ini. Tapi bisa juga sebenarnya dilakukan di sini, di tanah air. Mau pergi umroh saya tidak cukup juga ini. Uang tidak cukup. Tapi kalau untuk simpan di rumah bahan makanan untuk 1 bulan cukup. Ya, saya jauh usah terlalu banyak dulu berurusan sama manusia. Bayangkan 11 bulan kita berurusan dengan manusia begitu banyak. Masa 1 bulan kita tidak mau fokus memperbaiki diri kita? Dan ini Bu, ini cerita sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama dulu. Mereka banyak melakukan itu. Mungkin sekarang dibilang aneh. Tapi saya yakin, ya, kalau kita komitmen ada di antara kita yang mampu, kenapa tidak? Ya, apalagi yang sudah berkecukupan, ya, apalagi kalau sudah tokonya bisa jalan tanpa kehadirannya 1 bulan itu. Kenapa kita tidak menyibukkan diri? Atau kalau perlu bisa umroh saja. Tinggalkan dulu sementara. Ya. Dan ini penting menjadi program Bapak Ibu sekalian. Kalau saya sarankan 11 bulan maksimalkan, kumpulkan rezekinya, dan pas mau masuk Ramadan, ya, kalau tidak bisa berangkat umroh, minimal kita tidak terlalu sibuk. Mau maaf ini Pak tukang batu. Bapak-bapak tukang batu selalu ada pertanyaan setiap Ramadan. Ustaz, bagaimana hukumnya tukang batu itu buka puasa? Sedangkan tidak ada yang bisa dipakai untuk makan dan minum. Dan dia bekerja di bulan Ramadan. Ya, apa jawabannya? Kalau betul dia tidak bisa makan kecuali dengan dia bekerja, maka dia boleh bekerja di bulan Ramadan dan dia berpuasa semampunya.
Ya, kalau bisa dia berpuasa tahan sampai sore sampai maghrib, dia berpuasa. Kalau tidak dia berbuka dan dia ganti nanti di hari yang lain. Itu uzur. Tapi ternyata sayang, ya, bukan rata-rata masalah makanan untuk perutnya yang membuat dia bekerja. Makan minum bisa dia ada tabungannya. 1 juta 2 juta insya Allah cukup kalau kita berhemat. Di zaman Nabi itu tidak makan di jalan kote, ya, es buah. Ramadan itu cuma kurma dengan air, aswadan namanya, kurma air dimakan. Itu cukup, sahabat bersabar. 3 bulan rumah Nabi tidak menyala kompor. Coba, apa artinya? Yang banyak itu yang bertanya itu ternyata setelah dicek, dia bekerja untuk hari raya Idul Fitri. Ustaz, saya mau bekerja ini. Kenapa kita bekerja? Ramadan ini. Tidak tahankah saya Ustaz menyemen atau angkat pasir na Ramadan? Kalau tidak tahan, cuti. Libur. Ustaz, kalau libur apa dimakan? Bohong kalau bapak tidak makan. Makan pasti nasi. Makan batu. Tapi ternyata apa alasannya bekerja? Mau beli baju baru. Baju baru untuk anaknya, baju baru untuk istrinya, mau pergi orang pulang kampung. Bayangkan, banyak orang sekarang yang bekerja di bulan Ramadan sampai tidak puasa hanya untuk berlebaran. Waliyadzubillah. Bagaimana ini? Sekarang saya tanya, lebaran itu untuk siapa? Lebaran itu untuk siapa Bapak Ibu sekalian? Untuk orang yang berpuasa. Sekarang banyak orang berlebaran dia tidak puasa dan dia bekerja untuk berlebaran. Dia ingin pulang kampung dengan bangganya pakai mobil rental. Mobil rental ji. Ya. Tapi dia kumpulkan itu demi memperkenalkan keluarganya bahwa dia sukses. Sukses di Makassar. Padahal dia ya bekerja kasar untuk dia pamerkan. Dia tidak puasa gara-gara alasan itu. Mencari nafkah untuk keluarga. Kenapa tiba-tiba Anda jadi pahlawan untuk keluarga, pahlawan kesiangan? Ya. Makanan pokok itu sudah cukup, maka tidak boleh dia berbuka. Ini tolong didengarkan. Ini hukum puasa ini dan paling penting. Tidak boleh orang berbuka puasa kalau dia bisa makan, minum, masih bisa hidup. Tidak boleh dia berbuka puasa dengan pekerjaannya itu. Apa alasannya? Tidak boleh. Haram hukumnya dia berbuka. Jadi tidak ada fatwa mengatakan bahwa boleh. Fatwa itu untuk makanan pokok. Kalau dia tidak bekerja bisa mati, istrinya kelaparan, anaknya bisa ya stunting, ya tidak bergizi, tidak ada makanan masuk. Itu baru dia boleh berbuka. Tapi selama ada makanan bisa dipakai, bisa makan minum meskipun dengan sederhana, ya. Hanya cukup 1 jalan kote 1 kali berbuka, ya. Tidak perlu beraneka ragam, tidak boleh dia berbuka puasa dengan alasan pekerjaan. Maka saya menyarankan kepada Bapak Ibu, tolong libur. Yang bisa libur, Andalah orang yang berhasil hidup di dunia ini. Manajemen waktu Anda luar biasa. Saya sampaikan sama Bapak Ibu, siapa yang bisa meliburkan dirinya di bulan Ramadan, maka dialah orang yang telah berhasil mengatur hidupnya, dan bukan hidup yang mengatur dirinya, tapi dia telah berhasil mengatur hidupnya. Anda berhasil. Mohon maaf, Ramadan saya tidak terima orderan. Saya fokus. 11 bulan. Allah kasih kita waktu 11 bulan. Ya. Baru kemudian kita sia-siakan, lihat sana, lihat sini. Kalau memang terpaksa, oke lah. Tapi saya heran juga. Banyak orang kaya, ada hartanya, tapi masih sibuk juga di bulan Ramadan. Apa yang kita cari? Apa yang kita cari? Nah ini tentu tidak bisa kita lanjutkan kalau menjelaskan semua itu panjang sekali. Intinya bahwa tolong diperhatikan Ramadan ini. Mungkin ini Ramadan terakhir, kita tidak tahu. Ya. Yang jelasnya 1445 Ramadan ini tidak akan kembali. 1445 Hijriah ini tidak akan kembali. Ramadan berikutnya lain lagi, 1446. Jadi 1445 ini tidak akan kembali. Jadi tolong kita perhatikan baik-baik. Ya.
Yang berhasil umrah Ramadan ini, Anda beruntung. Anda sukses. Yang belum berhasil umrah, Anda dulu cuti dari kegiatan-kegiatan yang terlalu banyak, ya, menguras pikiran dan energi kita. Coba perhatikan baik-baik. Coba baca-baca di sejarah sahabat bagaimana mereka mempersiapkan. Bahkan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban mereka itu sudah menutup tokonya. Sya'ban. Untuk bersiap Ramadan. Dan saya tidak minta untuk kita menutup di bulan Sya'ban. Ramadanmu dulu ini perhatikan di Ramadan. Ya, apalagi yang banyak tabungannya ibu-ibu. Ya, jangan lagi terlalu banyak keluar-keluar. Ya. Arisan dihentikan dulu. Karena banyak dosa. Nah, lanjut. Puasa yang sesungguhnya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lagu dan rafat. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Baik. Coba diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Ini masih ya ancaman meninggalkan bukan? Puasa yang sesungguhnya ya. Ya kita sudah jelaskan tadi. Lanjut, Barakallahu. B. Syarat wajib puasa. Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum menjalankan ibadah, dan keberadaannya harus kontinu atau terus menerus sampai selesainya ibadah tersebut. 1. Islam, Bukan kafir. bukan kafir. 2. Balik, bukan anak-anak. 3. Berakal, bukan gila. 4. Mampu, bukan uzur. Baik, barakallahu fikum. Jadi syarat puasa itu ada dua. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Ya. Di buku kita itu Ustadz telah menulis syarat wajib ya puasa. Tapi syarat puasa itu sebenarnya ada dua. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Apa bedanya? Kalau syarat wajib harus dipenuhi, baru orang itu disebut wajib berpuasa. Kalau tidak dipenuhi salah satunya, maka tidak wajib puasa. Jadi syarat wajib adalah ditambahkan di situ di sampingnya pengertiannya. Syarat wajib puasa adalah syarat yang harus dipenuhi ya untuk seseorang itu disebut wajib puasa. Syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang itu disebut wajib puasa. Ya. Dan di situ ada 4. Yang pertama, baligh. Ya, atau yang pertama di situ ditulis Islam. Jadi Islam di sini yang diharuskan atau yang wajib puasa. Kalau dia kafir, ya tidak wajib puasa. Kalau dia murtad, tidak wajib puasa. Ya, keluar dari Islam. Harus Islam. Yang kedua, balik, ya. Kalau anak-anak belum balik, maka dia tidak wajib puasa. Kalau dia berpuasa sah puasanya, ya. Kalau memenuhi syarat sah, nanti kita akan lihat. Tapi dia tidak wajib puasa, ya. Namanya puasa sunnah saja. Ya. Jadi kalau belum balik. Nah di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Menurut ulama mazhab Syafi'iyah, ya, Malikiyah juga begitu, dan Hanafiyah, jumhur mayoritas ulama mengatakan, ya, kecuali Hanafiyah, ya, Malikiyah dengan Syafi'iyah mengatakan diperintahkan anak itu untuk berpuasa di usia 7 tahun. Dan dipukul kalau dia tidak berpuasa di usia 10 tahun. Ini tolong dicatat. Ini pendapat mazhab Syafi'iyah. Imam Syafi'i dan para ulama yang lain itu berpendapat bahwa ya, untuk puasa umur 7 tahun itu sudah harus diperintahkan puasa.
Tapi belum dipukul, jangan dipukul. Ya, dianjurkan begitu puasa. Ya. Tapi umur 10 tahun kalau dia tidak puasa, dipukul. Dan itu dikiaskan dengan sholat. Ya, maksudnya dimiripkan dengan sholat. 10 tahun pukul dia kalau dia puasa. Ya. Nah, menurut pendapat ya mazhab Hambali, ya tidak. Ya, tidak harus. Ya. Jadi diperintahkan saja, ya. Tapi dia tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Ya, semua sepakat tidak wajib, tapi mazhab Syafi'i menyebutkan pentingnya untuk dia disuruh berpuasa. Baik, selanjutnya apalagi yang ketiga? Berakal. Berakal. Jadi kalau dia gila atau dia ya, pingsan, maka tidak wajib berpuasa. Ya. Hilang akalnya. Ya, jadi kalau dia gila, maka tidak wajib puasa. Kalau gila ini, dia tidak wajib mengganti puasanya juga. Kalau gila. Tapi kalau pingsan atau koma, dia tidak wajib puasa hari itu. Saat dia pingsan. Tapi wajib menggantinya di hari yang lain. Ya, itu bedanya antara hilang akalnya yang sifatnya gila dengan hilang akal dengan pingsan. Baik. Kemudian mampu. Ya. Kalau mampu, di situ ada dua. Mampu secara fisik. Mampu secara fisik. Misalnya orang tua yang sudah tidak mampu secara fisik, maka tidak wajib puasa. Dia wajib membayar fidyah. Ya, dia wajib membayar fidyah. Ya, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, mampu berpuasa secara syariat dia tidak mampu. Secara syariat dia tidak mampu. Yaitu orang yang haid dan nifas. Jadi ada mampu secara tidak mampu secara fisik, yaitu orang tua. Ada yang tidak mampu secara syariat, yaitu orang haid dan nifas. Nah, ini tidak wajib puasa. Wajib nggak puasa itu orang yang haid? Tidak. Tapi dia wajib mengganti nanti. Ya. Wajib mengganti. Nah, apa yang ditulis di sini? 4 kewajiban, 4 syarat wajib puasa itu pendapat mazhab Syafi'i. Jadi yang ditulis oleh Ustadz di sini, yang 4 ini adalah pendapat mazhab Syafi'i. Kemudian ada syarat sah, ya, syarat sah. Syarat sah untuk puasa, syarat sah ini pengertiannya adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar puasa sah. Itu disebut syarat sah. Jadi sesuatu yang harus dipenuhi agar puasa sah. Ya. Yang pertama adalah niat. Niat itu harus. Tidak sah puasanya orang kalau tidak berniat. Itu namanya syarat sah. Syarat yang harus dipenuhi agar puasa dianggap sah. Yang pertama niat. Dan niat ini untuk yang puasa wajib harus dari malam hari. Sebelum subuh. Sebelum subuh harus berniat. Setelah subuh masuk, ya, baru dia ingin berpuasa, maka tidak boleh dan tidak sah
ya, menurut mayoritas ulama untuk dia berpuasa. Karena puasa wajib itu harus di malam hari niatnya. Harus di malam hari niatnya. Dan niat itu dianjurkan diulang setiap malam. Ini menurut pendapat mayoritas ulama. Termasuk mazhab Syafi'i dan Hambali. Diulang setiap malam. Kecuali pendapat mazhab Maliki mengatakan apa? Puasa yang berturut-turut kewajibannya itu bisa niatnya di awal saja mencukupi untuk keseluruhannya. Itu pendapat siapa? Mazhab Maliki. Jadi supaya kita jelas ya, bahwa ini pendapat ulama yang mana itu yang mengatakan bolehnya berniat satu kali untuk berurutan ibadah puasa itu. Ya. Pendapat mazhab Maliki. Adapun pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali menganjurkan niat itu diulang setiap malamnya. Minimal mulai maghrib. Yang penting maghrib berniat maki, bila mau puasa besok sudah selesai itu. Itu sudah cukup. Sebelum subuh. Iya, sebelum subuh. Kemudian yang kedua itu syarat pertama, syarat sah. Syarat sah yang kedua apa? Ya. Berpuasa syarat sah yang kedua adalah berpuasa pada waktu yang dibolehkan berpuasa. Syarat sahnya adalah puasa di waktu dibolehkan berpuasa. Jadi kalau ada yang puasa di hari raya Idul Adha, itu tidak sah puasa. Karena syarat sah puasa adalah harus di hari di mana dibolehkan berpuasa. Lebih cepat mungkin itu ya. Oh, maaf ya, ini harus ditunda. Sekarang kita sholat isya dulu mungkin ya. Satu lagi saya lupa. Ya. Jadi satu apa tadi niat? Yang kedua? Puasa pada waktu. Puasa pada waktu. Puasa. Dibolehkan berpuasa. Oh, yang kedua ini. Ya. Tidak dalam keadaan haid dan nifas. Tidak dalam keadaan haid dan nifas. Jadi kapan haid ki batal puasanya? Contoh ya. Ada ibu-ibu puasa sampai jam 5 aman, terkendali. Mau orang buka ini setengah 6 baru ada sedikit keluar. Ya, ibu-ibu pura-pura tidak tahu. Ada juga pura-pura tidak tahu. Pas buka baru selesai buka baru bilang, "Ih, haid Kak." Bilang, "Kapan ke haid?" Bilang, "Sudah buka." Padahal sudah haid tadi itu sebelum buka. Siapa yang haid sebelum buka tidak sah puasanya. Bagaimana Ustaznya sedikit lagi tinggal 2 menit. Ingat ibu-ibu, kita puasa untuk dapat apa? Ridho Allah. Orang yang puasa meskipun dia tidak sampai gara-gara ada uzur, maka sudah dicatat pahala puasa. Dihitung itu berpahala. Karena puasa maki. Tapi tetap harus diganti. Jadi pahala sudah aman. Pahala sudah aman karena kita sudah sungguh-sungguh mau selesaikan, tapi ternyata ada halangan. Jadi seperti itu. Jadi ada 2, ada syarat wajib, ada syarat sah. Mudah-mudahan itu dulu cukup sampai di sini. Nanti setelah Isya kita lanjutkan. Wassalamualaikum Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Saya kembalikan ke moderator. Ya, itulah tadi ceramah yang disampaikan oleh Ustaz kita. Insyaallah akan dilanjutkan pada Isya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.